Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuat kelas dan kelompok belajar di dalam Microsoft Teams dan juga melakukan panggilan video di dalam kelas maupun di dalam kelompok belajar. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai akun Microsoft, bisa segera menghubungi admin sekolahnya masing-masing untuk segera dibuatkan. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai akun Microsoft dan belum mengaktifkannya, bisa melihat panduan yang sudah saya buat pada video yang sebelumnya. Oke, langsung saja. Yang pertama-tama kita masuk dulu ke dalam halaman platform Microsoft Teams, ya, alamatnya teams.microsoft.com. Kita buka. Kemudian bila sudah pernah login, dia akan tampil seperti ini. Ya, ada username yang sebelumnya. Tapi bila belum pernah login, kita akan diminta untuk memasukkan username-nya. Ya, karena ini berhubung sudah login, saya akan langsung masukkan password-nya. Ya, kita akan masuk sebagai guru ya. Next. Kita skip saja. Kita klik yes. Ya, sedang loading. Kita tunggu sebentar. Baik, kita sudah masuk ke dalam platform Microsoft Teams. Ya, untuk membuat kelas, langkah yang pertama adalah kita klik di bagian Teams. Menu Teams ini kita klik. Kemudian kita klik Create Team. Lalu kita pilih kelas saja ya, karena kita mau buat untuk kelas, kita pilih yang kelas. Kemudian kita tuliskan nama kelasnya. Sebagai contoh di sini saya akan tuliskan nama kelasnya adalah kelas belajar. Kalau sudah, silakan boleh diisi deskripsinya. Kalau tidak mau diisi, kita klik next. Ya, sedang membuat timnya. Tunggu sebentar lagi. Nah, setelah kelas sudah terbentuk, kita akan diminta untuk memasukkan siswa atau guru yang akan berada di dalam kelas tersebut. Ya, di sini sebagai contoh, kita hanya buat gurunya hanya satu di dalam kelas belajar, kita akan memasukkan siswanya. Nah, cara memasukkan siswanya di sini tidak muncul daftar nama anak-anaknya, tapi kita harus ketikkan minimal satu suku kata dulu saja. Sebagai contoh di sini saya sudah buatkan akun untuk siswa ya. Jadi saya ketik siswa. Setelah diketik siswa, nah ini muncul semua nama-nama username yang sudah dibuatkan sebagai siswa. Atau yang guru pun juga bisa masuk bila namanya sama. Jadi mohon di sini teman-teman harap berhati-hati, jangan sampai gurunya juga dimasukkan sebagai siswa di dalam kelas ini. Ya, kecuali kalau untuk uji coba tidak masalah. Baik, setelah muncul semua siswanya, nama-nama siswanya, kita klik satu persatu. Siswa 1, lalu kita tambahkan lagi, kita ketik lagi. Siswa 2. Setelah dipilih siswa-siswanya yang akan dimasukkan, kita jangan lupa klik add.
Jangan langsung klik skip ya. Kalau kita klik skip, nanti siswanya tidak akan masuk ke dalam kelasnya. Ya, kita klik dulu add-nya. Setelah kita klik add, nah nama anak-anak yang sudah masuk ke dalam kelas akan muncul di bawahnya seperti ini. Itu kalau sudah, baru kita klik close-nya. Baik, ini sudah terbentuk untuk kelasnya. Ya, kita bisa lihat di menu Teams. Ini sudah terbentuk kelasnya yang tadi kita sudah buat, kelas belajar. Nah, untuk menambahkan siswa yang baru, kita bisa klik di tanda titik 3 ini, more option ini, kita bisa klik. Lalu kita bisa pilih menu manage team. Ya, di sini kita bisa lihat daftar siswa yang sudah masuk. Dan kita juga bisa menambahkan dengan cara klik add member di atas ini. Begitu. Sama prosesnya seperti tadi. Atau bisa juga kita klik more option, lalu kita tambahkan member langsung, kita klik add member di sini juga bisa. Begitu, sama. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita pakai untuk menambahkan siswa. Baik, kemudian di dalam kelas ini kita akan membentuk satu atau dua kelompok belajar. Ya, biasanya kalau di kelas itu akan ada diskusi kelompok gitu ya. Nah, kita akan buat seperti itu. Kita klik di tombol titik 3 ini. Lalu kita pilih add channel. Kalau yang pakai bahasa Indonesia, kita kliknya yang tambahkan saluran. Lalu kita tuliskan nama kelompoknya apa, nama channelnya apa. Sebagai contoh saya akan tuliskan misalkan kelompok 1. Itu untuk privacy itu kita pilih yang private. Ya, yang pribadi. Kalau sudah, kita klik next. Lalu kita tambahkan siapa yang akan kita masukkan, siswa yang akan kita masukkan ke dalam kelompok 1 ini. Sama seperti tadi caranya untuk menambahkan siswa ke dalam kelas. Ya. Kita ketikkan namanya, jangan lupa. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, daftar nama yang muncul adalah daftar nama yang sudah terdaftar atau yang sudah masuk ke dalam kelas belajar. Ya, jadi kalau yang belum masuk ke dalam kelas belajar, namanya tidak akan muncul. Begitu ya. Baik, kalau sudah, ini kita tambahkan 4 saja di kelompok 1. Lalu kita klik add. Kemudian kita klik done. Nah, untuk kelompok kedua, sama caranya. Kita add channel lagi. Kita tuliskan kelompok berikutnya. Privacy-nya kita klik start. Private. Lalu kita next. Lalu kita tambahkan siswanya. Nah, untuk siswa, daftar nama siswa yang muncul di kelompok 2 ini, itu bisa kita masukkan dari yang kelompok 1 juga. Jadi yang sudah masuk di dalam kelompok 1, namanya masih tetap muncul di sini. Tadi sudah sampai ke siswa 3, kita masukkan ke siswa 4, siswa 5, siswa 6. Ya, jadi totalnya ada 3 siswa di kelompok 2. Kita klik add, lalu kita done. Nah, ini sudah selesai dalam membentuk sebuah kelompok. Nah, untuk cara lihat
anggota kelompoknya, kita juga bisa klik tombol titik 3 ini, lalu kita bisa lihat di manage channel. Ya, ini ada siswa-siswanya yang sudah tergabung. Siswa 1, 4, 3. Kemudian di kelompok 2 juga sama, kita lihat caranya sama. Begitu. Ya, ini cara untuk membuat kelompok belajar. Kemudian, setelah itu kita dapat melakukan panggilan tatap muka atau video call. Kita ke menu general dulu. Ketika kita klik tombol general, berarti kita sedang berada di dalam kelas besar, yaitu kelas belajar. Jadi semua siswa yang ada di kelompok 1, 2 akan ada di sini. Nah, kita bisa lakukan panggilan tatap muka. Panggilan tatap muka kita bisa klik tombol Meet ini untuk panggilan langsung. Atau kita bisa menjadwalkan panggilan, menjadwalkan meeting. Sebagai contoh, kita akan buat panggilan secara langsung. Meet now, kita klik Meet now. Nah, kalau muncul seperti ini, kita klik Allow. Setelah muncul ini, tampilan seperti ini, kita klik Join Now. Ya, jadi Join Now. Kalau di Microsoft Teams itu semua pengguna yang mau melakukan panggilan ataupun pengguna yang mau bergabung ke dalam meeting, tetap nanti akan tombolnya bertuliskan Join Now. Beda seperti aplikasi video call lainnya yang kalau kita yang akan memulai meeting, tombolnya akan bertuliskan Start Meeting biasanya atau Mulai Meeting. Ya, di sini ada tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kamera dan tombol menonaktifkan dan mengaktifkan mic kita. Kemudian di bawahnya juga ada tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan audio. Ya, kalau sudah siap semuanya, kita klik Join Now. Baik, di sini sudah masuk ke dalam meeting, tinggal menunggu anggota lain untuk dapat bergabung ke dalam meeting ini. Nah, untuk tambahan, di sini ada muncul jendela seperti ini, invite people, ya, atau kita bisa mengajak orang lain untuk join ke meeting kita. Di luar anggota yang tergabung di dalam Microsoft Teams yang sudah ada atau yang sudah dibentuk oleh sekolah. Jadi ini kita bisa gunakan untuk meeting besar, mungkin pertemuan dengan orang tua murid, atau misalkan ada doa bersama dan lain sebagainya yang berada di luar Microsoft Teams. Kita tinggal copy meeting link, kemudian kita bisa pastekan ke aplikasi messenger kita seperti WhatsApp, SMS, dan lain sebagainya. Kalau tidak mau tambahkan orang lain dari luar, ya kita tinggal klik tombol silang ini saja, kita close. Sekarang kita lihat seperti apa tampilan di akun siswa. Di sini ada activity, nanti ada muncul aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan dan menunjuk kepada siswa. Ya, jadi siswa nanti bisa melihat aktivitasnya apa saja. Kemudian kalau kita masuk ke dalam Teams-nya, kita klik kelas belajar ini. Di sini akan langsung terlihat bahwa sedang ada meeting yang berjalan. Jadi siswa bisa langsung bergabung dengan klik join. Nah, ini kita matikan dulu, takut bentrok nanti.
Setelah muncul seperti ini, kita klik Join Now. Ya, jadi begitu cara siswa untuk bergabung ke dalam meeting yang sudah dibuat oleh gurunya. Ya, ini di akun guru, ini di akun siswa. Di sini juga bisa dilihat siapa-siapa saja yang sudah bergabung, siapa-siapa saja yang belum bergabung. Nah, untuk memanggilnya, untuk memanggil mereka-mereka yang belum bergabung, caranya kita tinggal klik saja tombol titik 3 ini yang ada di sebelah kanan, lalu kita pilih undang untuk bergabung atau ask to join. Nanti akan melakukan panggilan. Setelah itu siswa yang kita panggil akan menerima notifikasi bahwa ada panggilan untuk bergabung ke dalam meeting. Nah, di sini berhubung akun siswa 6 tidak aktif, maka di sini statusnya menjadi unavailable. Nah, sebagai tambahan, kita bisa melihat status siswa sedang online atau tidak. Kita bisa lihat di simbol yang berada di bawah ini, yang di sebelah kanan logo siswa, foto profilnya siswa. Kalau kita dekati seperti ini, kursornya akan tertulis statusnya apa. Offline gitu ya. Kalau yang merah biasanya lagi meeting. Atau kalau hijau artinya sedang aktif dan tidak di dalam meeting. Kemudian untuk menu-menu lainnya sama seperti aplikasi video call lain, ada share screen. Mungkin ini akan kita bahas di video selanjutnya supaya durasinya tidak terlalu panjang, karena kita akan masih membahas mengenai penugasan. Di sini ada untuk melakukan chatting di dalam meeting. Lalu kemudian ada fitur angkat tangan. Lalu ada setting, lalu bisa untuk full screen seperti ini. Lalu bisa ganti tampilannya untuk galeri atau large gallery. Kalau kita klik nanti muncul berubah tampilannya, atau kita bisa coba mode bersama atau together mode. Kita coba tampilannya seperti apa. Ya, ini dia together mode. Seakan-akan kita sedang berada di dalam satu studio, mendengarkan arahan atau materi dari Bapak Ibu guru. Ini biasanya kita gunakan untuk foto bersama. Nantinya bila kamera semua siswa aktif, akan muncul satu persatu di belakang bangku ini ya. Jadi seakan-akan memang mereka sedang duduk di bangku pada ruangan ini gitu. Nah, di sini ada tombol warna merah. Ya, ini kalau kita dekatin warna merah ini tulisannya hang up. Kalau kita klik tombol ini, artinya kita akan meninggalkan meeting. Ya, walaupun kita sebagai pembuat meeting, ketika kita klik tombol ini, kita akan keluar dari meeting. Kita coba ya, kita klik leaving, dan kemudian kita lihat di sini yang terjadi adalah meeting yang kita buat masih berjalan. Kita lihat di bagian siswa, ini masih di dalam meeting, masih bisa lihat siapa saja yang sedang meeting. Di sini ada satu yang masih di dalam ruang meeting. Bila Bapak Ibu ingin mengakhiri meeting,
kita bisa join kembali ke dalam meeting ini. Kita bisa join. Kemudian kita klik yang tombol more action ini, menu tambahan ini, lalu kita klik end meeting. Ya, jadi ketika kita klik end meeting, semua yang bergabung di dalam meeting ini akan berakhir meetingnya. Kita klik end. Kita lihat lagi di siswa. Nah, ini sudah berakhir meetingnya. Begitu juga kita bisa lakukan ke dalam kelompok. Ya, jadi hanya mereka-mereka yang masuk ke dalam kelompok 1 atau yang di dalam kelompok 2 bisa melakukan meeting tersendiri. Kita coba, kita meet di dalam kelompok 1. Ketika kita join meeting, kita bisa lihat bahwa orang-orang yang bisa kita ajak hanya yang ada di dalam kelompok tersebut. Begitu ya, kita contoh. Karena akun siswa ini berada di dalam kelompok 1, muncul lagi pemberitahuan bahwa sedang ada meeting di dalam kelompok 1. Kita join lagi. Selama meeting berjalan di kelompok 1, kita sebagai guru bisa melakukan panggilan meeting untuk kelompok 2. Caranya, kita masuk lagi ke Teams-nya. Nanti akan berubah meeting di kelompok 1 menjadi kecil seperti ini. Kita bisa klik kelompok 2, lalu kita lakukan panggilan juga. Kita join. Nanti siswa-siswa yang sedang berada di kelompok 2 akan menerima notifikasi sama seperti ini. Jadi sekarang kita sebagai guru bisa masuk ke dalam 2 kelompok yang berbeda. Misalkan sebagai contoh kita akan memantau kelompok 1. Kita klik yang tombol resum ini. Nah, kita berada di dalam kelompok 1. Meeting di kelompok 1. Bila kita mau pindah ke kelompok 2, kita bisa resum kelompok 2. Sekarang kita berada di meeting kelompok 2. Begitu. Nah, ini bisa digunakan sebagai breakout. Nah, di dalam meeting, bila Teams-nya menggunakan versi web seperti ini, fitur breakout room tidak tersedia. Nanti kita akan coba di video berikutnya ya. Kita akan coba menggunakan aplikasi bagaimana cara melakukan breakout melalui Microsoft Teams ini. Ya, karena ini menggunakan versi web, jadi tidak tersedia fitur untuk melakukan breakout. Baik, ini cara untuk melakukan panggilan tatap muka secara berkelompok atau secara global. Baik, saya rasa cukup video kali ini yang sudah cukup panjang membahas tentang bagaimana cara membuat kelas, kelompok, dan juga melakukan panggilan video di kelas maupun di kelompok. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara memberikan tugas dan juga melakukan kuis. Sampai jumpa di video berikutnya.